gua pakai underbone gitu alasannya. Lampu merah. Bentar. Oke, kita masuk ke bawah coba. Nyesel macet anjay. Macet ya. Oh iya macet. Salah gua. Jam balik gawe sih. Oke, nggak apa-apa, tetap gua lanjutin pembahasannya. Jadi kenapa gua pakai underbone itu karena sekali pakai apa, terutama ini khusus motor Satria ya, motor kayak gua Satria F. Itu bensin gua udah kedip-kedip lagi. Terus buat khusus pengguna Satria, nggak tahu ya di motor lain ya. Kalau khusus motor Satria itu terus sekali pakai underbone tuh mau balik lagi ke standar tuh enggak banget kayaknya gitu. Gimana ya? Pakai underbone tuh malah lebih nyaman kalau menurut gua ya. Soalnya kan kalau motor standar tuh kaki begini ya ke depan, nggak enak. Kalau ke belakang itu posisi begini malah nggak pegel cuy. Serius. Kalau pakai motor Satria dari standar sekali pindah ke underbone itu kalau menurut gua malah lebih nyaman underbone ya. Malah lebih nggak pegel gitu. Nah jadi itu alasan gua ganti underbone tuh karena lagian lebih racing look gitu kelihatannya ya kan, kaki ke belakang gitu lebih racing tapi nyaman. Nah jadi underbone pertama gua itu Nui Monster 3 cuy. Itu awal-awal banget, pertama banget tuh underbone pertama gua Nui Monster 3 gua pasang. Nah di Nui Monster 3 itu enaknya sistemnya itu bisa dilipat. Sistemnya bisa dilipat gitu. Terus apa ya, emang udah PT gitu buat Satria itu. Nah gua semakin lama semakin paham main motor ya kan. Nah dulu tuh gua apa ya, panutan gue sukanya tuh steel road race gitu cuy, motor balap ya kan. Nah gue perhatiin tiap motor balap itu underbone-nya khususnya di kalangan gue ya pakai plat besi. Mungkin alasannya lebih kuat ya kan, lebih kuat, lebih simpel juga pakai underbone plat besi. Nah gantilah gue ke underbone plat besi yang Nui itu gue ibahin ya kan ke salah satu teman gue. Nah udah gue ibahin, gue ganti plat besi cuy. Nah enaknya pakai underbone plat besi juga, dia tuh kalau kita bosen bisa dicat ulang gitu. Tapi plat besi yang gua pakai itu no name cuy, jadi nggak, bukannya kayak punya DR ya kan, Daniel Matila, bukan cuy. Jadi gua buatan anak salah satu klub gitu di Jakarta. Nah dia bikin, tapi cuman bikin ya buat kalangan dia aja. Nah gua kebetulan kenal, nah gua dapat satu. Nah itu gua pakai plat underbone plat besi itu cukup lama ya, yang itu yang plat besi. Soalnya udah 2 kali ngecat cuy. Jadi awalnya hitam, gua ganti gold, terus ganti lagi hitam lagi. Si bensin dulu kali ya, si bensin dulu lah, ntar gua lanjut lagi ya. Wah tapi ngantri gila, nanti aja lah. Nah tuh gua kemana ya, terus aja lah. Nah jadi gua pakai plat besi itu cukup lama. Nah udah dari plat besi gua upgrade lagi, pindah ke NGLT. Nah itu pas lagi boomingnya ya, lagi meledak-meledaknya NGLT. Ikut lah gua ganti ke NGLT. Kita ke arah Kemayoran aja biar jalannya enak. Kemayoran, Priok.
tadinya tuh gua di NGRT mikir udah pas lah gitu ya kan, dilihat enak, dipakai juga menurut gua nyaman. Soalnya gua malah lebih tinggi underbone itu gua malah nyaman ya. Nah tinggal tuh gua ke NGRT tuh gua ngerasa udahlah nggak bakal ganti-ganti lagi. Tapi ya ada aja ya. Jadi temen gua tuh pernah pakai NGRT, dia juga sama ngerasa nyaman. Mungkin karena barang itu udah nggak produksi lagi, jadi dia pengen punya dia dijual. Nah pengen punya lagi, nah ya mau nggak mau tuh dia tuh nawar punya gua. Tadinya gua nggak jual, tapi karena dia maksa ya kan, malah dia sendiri yang ngelepasin. Ya udah mau nggak mau gua kasih tuh, gua jual ya kan. Setelah gua jokul, nah dia kasih pinjam tuh, tapi tuh gua jadi dia ambil underbone NGRT nya, terus gua dikasih pinjam cuy. Gua dikasih pinjam NGRT nya gua dikasih pinjam itu underbone Yongjaya. Nah pakai knalpot lagi, pakai underbone Yongjaya tuh gua tuh sesaat ya kan. Jadi sesaat gua pakai underbone Yongjaya. Itu juga di Instagram banyak yang nanya ya, banyak yang nanya itu underbone apa bang, underbone apa, padahal cuman Yongjaya gitu. Itu kan udah lama juga, tapi kenapa banyak yang nanya? Mungkin karena gua pakai peninggi waktu itu ya, pakai peninggi by Kusut KST produknya. Nah jadi pakai peninggi itu posisinya sama aja kayak pakai NGRT cuy, enak juga tuh, bagus juga Kusut bikinnya. Menurut gua juga udah seimbang lah kiri kanannya gitu. Nah kan itu cuma dikasih pinjam ya, underbone itu kasih pinjam, gua mikirnya ya underbone sementara lah ini mah ya kan. Nah dari yang jaya itu gua mikir mau ganti apa ya buat underbone terakhir gua gitu kan. Ke NGRT udah diambil, udah dijual. Gua kalau bisa sih gue juga udah nggak pengen sih setelah itu dijual, gua udah nggak pengen pakai NGRT lagi. Jadi gua nggak berusaha nyari NGRT lagi. Pilihan gue jatuh ke HLP sebenarnya cuy. Gue pengen banget pakai HLP. Gue mikir underbone terakhir apa ya, inilah pakai HLP. Udah itu jangan ganti-ganti lagi kan buat underbone terakhir. Gue cari-cari, ternyata HLP itu udah susah cuy. Dia kan emang sponsor Suzuki dulu ya, tahun berapa ya, 2014 kalau nggak salah, 2014an lah. Sebelum Racing Boy lah pokoknya, sebelum Racing Boy itu HLP dulu. Nah HLP itu susah banget, di online shop aja susah banget buat Satria itu. Karena susah, ada gue nemu di Instagram, tapi di Instagram itu gue ajakin transaksi lewat online shop, dia nggak mau. Daripada gue ketipu ya kan, dan buat gue juga harga HLP itu lumayan lah. Jadi kalau misalnya ketipu lumayan sakit gitu buat gue, buat orang yang nggak gampang cari duit segitu. Kalau kata gue ya, bagi gue ini mah, bagi sultan mah ya elah segitu. Tapi karena bagi gue lumayan, jadi gue nggak berani buat transaksi transfer ke dia, takutnya barang nggak dikirim. Daripada begitu kan rugi, ambil resiko, gue nggak mau. Udah jadinya pilihan gue tuh jatuh kepada DKT. Nah di DKT ini malah lucunya ini kan buat Ninja ya DKT itu. Gua paksa, gua PNP-in ke Satria. Soalnya emang lagi musim juga sih. Gue pengennya underbone apa ya, kenapa gua milih HLP juga, karena gue pengennya yang jarang-jarang cuy, jarang orang pakai gitu. Orang jarang pakai, ada yang pakai tapi jarang gitu, biar nggak pasaran aja di jalanan. Nah kan sekarang juga lagi musim PNP-in ya, terutama buat Ninja. Emang buat underbone buat Ninja itu bukan DKT doang, apa aja gitu lagi banyak di PNP-in gitu, lagi banyak di PNP-in ke Satria. Nah gue mikir
ya kan. Nah udah jadi gue beli DKT, singkat cerita gue udah jadi tuh beli DKT. Nah pas gue mau bikin bracketnya dudukan, susah ternyata cari plat besi itu cuy. Dari plat besi yang 5 mili biar kayak dudukannya punya kusut kan. AST tuh 5 mili 6 mili lah besinya, yang kira-kira kuat ya kan buat nopang. Susah ya, gua pikir pendek sih waktu itu, ya udahlah lubangin aja rangka gua. Nah jadilah rangka gua dilubangin seperti yang dipoto. Jadi masangnya begitu. Dan gua tadinya pengennya posisinya tuh mirip-mirip HRP ya, si injakannya agak bawah kan. HRP itu agak bawah tapi mundur banget ya. Nah si abang malah ini yang ngerjain ini underbone DKT nih yang bikin lubang, dia malah nyamain kayak si NGLT posisi tingginya. Jadi posisinya kalau kata gue ketinggian, nggak ketinggian sih, nggak enak dilihat aja. Awalnya kayak apa sih tinggi banget, aneh gitu. Tapi kalau kelamaan sih dipandang-pandang sih ya cocok-cocok aja sih kalau kata gue. Apa karena gue pemilik motornya apa gimana gue nggak tahu, cocok-cocok aja. Jadi ya udah. Nah mungkin ini ada bentuk akhir gua ya, semoga nggak ganti-ganti. Tapi kalau ada duit berlebih mah kenapa enggak yang lebih mahal ya kan. Bukan yang lebih mahal lah ya, namanya upgrade ya kan, pengen upgrade. Nah jadi mungkin videonya cukup sampai sini aja ya, gua juga udah arah balik. Jadi itu dia beberapa underbone yang pernah nempel di motor gua ini coy. Nggak banyak dan bukan barang-barang mewah juga, rata-rata semuanya. Cuman pengen sharing aja, berbagi ke kalian. Barangkali ada yang lagi nyari underbone buat Satrianya ya kan. Satu kalian pilih salah satu. Apa mau pakai DKT juga lubangin rangka kayak gua? Ya kalau kalian nggak sayang sih dan nggak ganti-ganti lagi, apalagi nggak ganti ke standar, kenapa enggak sih kalau kata gue sih. Ya udah segitu aja videonya. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe juga untuk channel gue biar gue lagi nopotnya. Oke, isi bensin dulu.